Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu Masehi. Insyaallah lebih kurang setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang banyak keistimewaan dan keutamaannya, yakni bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di pertemuan terakhir kita, bahwasanya kajian kita di siang ini tidak melanjutkan pelajaran kita di motivasi akhlak yang baik, yang mana kita biasanya membahas Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram. Namun kita sengaja mengambil tema atau topik mengenai sekitar puasa di bulan Ramadan. Tentunya kewajiban, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Alhamdulillah, mungkin kita sudah mendapatkan kajian atau kita membaca atau kita menonton video-video yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang hal-hal yang harus kita perhatikan bagi kita yang akan berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum kita membahas hal demikian, beberapa hal yang kita kumpulkan atau kita akan bahas di siang ini. Perhatikanlah kewajiban tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ayat ini kita hafal, sering kita dengar apalagi menjelang bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan sini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nida yang di sini pada ayat ini yang dipanggil oleh Rabbuna Jalla wa Ala adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam. Orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rukun iman yang lainnya, rukun iman yang 6. Dan orang-orang yang berimanlah yang sanggup untuk mengamalkan ibadah puasa, menahan hal-hal yang membatalkan puasanya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu makanya kalau di siang Ramadan, terutama apabila telah berlalunya 1 pekan Ramadan, kita saksikan ada orang yang berbuka di siang hari atau tidak berpuasa sama sekali. Karena keimanan yang ada di dalam dirinya bisa saja itu adalah keimanan yang lemah, sehingga meskipun ototnya kuat, fisiknya begitu nampak keperkasaannya, tetapi belum tentu bisa mengamalkan perintah puasa, ibadah puasa. Karena yang diminta bukan kekuatan fisik, akan tetapi kekuatan iman.
Jadi ini perhatian pertama, bahwasanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, bukan orang yang KTP-nya Islam, tetapi orang yang beriman, yang iman itu kuat di dalam dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian ini yang kita ambil beberapa poin, umumnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Tetapi apabila kita cermati poin-poinnya, insyaallah ini terkhusus bagi kita seorang pedagang. Terkhusus bagi kita sebagai seorang pedagang. Hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah, yaitu orang yang berpuasa harus menghindari kedustaan. Orang yang berpuasa harus menghindari kedustaan, karena hal itu termasuk amal yang haram, perbuatan yang haram. Dusta adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama kita, apalagi bagi orang yang sedang berpuasa. Hadis yang pernah kita sama-sama pelajari di dalam Kitabul Jami', hadis tersebut berbunyi, iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian perkara perbuatan yang dusta, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan membawa kepada fujur, kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan tersebut akan membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Jadi ini harus dijauhi bagi orang yang sedang berpuasa. Dan praktek kejujuran pernah kita singgung di kajian kita, bahwasanya ini sangat berat bagi pelaku perdagangan jual beli, karena kesempatan untuk bisa menjual barang stok-stok lama ini di bulan Ramadan, yang mana di bulan lain mungkin itu kurang diminati. Akan tetapi insya Allah di bulan Ramadan, terutama di bagian akhir-akhir Ramadan, itu biasanya insya Allah kaum muslimin dan muslimat di negeri kita akan berbelanja biasanya. Jadi diusahakan kita berbuat jujur di dalam transaksi jual beli, agar tidak merusak ibadah puasa kita. Kemudian hal yang kedua yang harus diperhatikan, yaitu hendaklah orang yang sedang berpuasa itu menjauhi ghibah, menggunjing, membicarakan aib orang lain, sesuatu yang apabila itu disebutkan tidak disukai oleh orang yang diribahi. Ini harus dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, "Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. "Au yuhibbu ahadakum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati atau mayatnya? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Ini seharusnya aib-aib yang kita sebutkan, gunjing, ghibah yang kita lontarkan kepada saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, bahwasanya itu adalah ibarat kita memakan jenazahnya, mayatnya. Tentunya kita seharusnya jijik dalam hal demikian. Tetapi anehnya orang yang melakukan ghibah tidak menyadarinya. Dan perhatikanlah bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ghibah itu bukan di dunia nyata dan tidak hanya menggunakan lisan saja. Di zaman kita sekarang, ghibah bisa dengan jari-jari kita, yakni dengan mengetik tombol-tombol HP kita. Diketik hal-hal yang tidak disukai oleh saudara-saudari kita,
komentar-komentar yang itu berbau hal-hal yang membuka aib saudara kita. Nah, jadi hati-hati juga dengan tangan kita, karena bukan lisan sekarang hanya yang bergibah. Jari jemari kita di media sosial, di WhatsApp, di komentar-komentar media sosial yang ada, itu harus diperhatikan juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan oleh seorang yang sedang berpuasa, yaitu hendaklah orang yang sedang berpuasa juga menghindari namimah atau mengadu domba. Ini harus dijauhi, karena hal-hal yang kita sebutkan itu jangankan bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang tidak berpuasa pun diharamkan, apalagi orang yang sedang berpuasa. Tentunya hal ini akan merusak ibadah puasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'in binamim." Di dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Sementara di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan tadi di awal bahwasanya kenapa kita mengangkat tema ini, karena jarang dibahas. Biasanya di kajian-kajian kita membahas keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa bulan Ramadan, tanpa memperhatikan hal-hal yang akan merusak ibadah kita. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan, tentunya kita jauhi. Hendaklah orang yang berpuasa menghindari tipu muslihat dan kecurangan, apapun bentuknya, terutama bagi kita jamaah Masjid At-Taqwa, tentunya dalam transaksi jual beli kita. Tidak boleh ada tipu muslihat di dalam transaksi tersebut. Tidak boleh menipu orang, mungkin sekali berbelanja dari luar kota, lalu kita tipu. Ini barangnya branded, asli. Akan tetapi ternyata KW1 mendingan, ini KW3. Ini hati-hati kita dengan hal yang demikian, yang seharusnya harganya jauh murah, akan tetapi karena tipu muslihat demi mendapatkan keuntungan yang duniawi yang kecil. Kita katakan dunia ini keuntungannya sangat kecil, tidak seperti apa yang Allah janjikan. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, keutamaan solat sunat qobliyah subuh. Apa kata Nabi SAW? Solat qobliyah subuh itu sebelum subuh 2 rakaat, khairu minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bayangkan, hanya 2 rakaat kita beribadah sebelum subuh, bukan solat wajibnya, tetapi solat sunatnya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi gara-gara segelintir dari keuntungan perdagangan, sedikit dari kelebihan, akhirnya kita melakukan tipu muslihat, membuat curang dalam transaksi jual beli. Ini hati-hati bagi kita seorang pedagang dan bagi yang insya Allah akan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang harus kita perhatikan dan harus kita hindari adalah orang yang berpuasa itu harus menghindari sumpah palsu. Kenapa sumpah palsu ini sering dikaitkan di dalam transaksi jual beli? Karena kebiasaan orang-orang pedagang, terutama orang-orang Arab dahulu ya, itu bersumpah untuk melariskan dagangannya. Demi Allah, wallahi barang ini, demi Allah ini, demi Allah ini kualitasnya nomor 1. Bersumpah untuk meyakinkan pembeli, tetapi sumpahnya itu adalah sumpah kebohongan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man lam yada' qauluz zur wal 'amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, sumpah palsu dan pengamalannya, falaisa lillahi hajatu fi ayyada'a ta'ama wa syarabah. Maka Allah tidak memiliki kepentingan pada tindakannya meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi yang didapat hanya sekedar lapar dan dahaga. Namun pahala di sisi Allah itu tidak mendapatkannya karena melanggar hal-hal yang harus dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa. Taib, itu 5 hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita hindari bagi insyaallah bagi kita yang akan berpuasa di bulan Ramadan, terutama bagi pedagang juga kita kaitkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sampai di bulan Ramadan dan tentunya dengan keimanan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fih. Dan semoga Allah memberkahi kita di bulan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.